dan, dan tentu saja kompetitor selalu memantau kita setiap saat. Kita diaudit oleh kompetitor kita. Demikian pula kita juga mengaudit kompetitor kita. Saya sering mengatakan teman-teman ada 5 jenis kompetitor yang sehari-harinya harus kita pantau. Nomor 1, kompetitor terbesar. Siapa yang menguasai pasar? Yang kedua, kompetitor terlama. Siapa yang paling lama survive dan eksis, tetap ada di pasar walaupun pasar terus berubah dan bertumbuh. Pendatang baru terus ada. Yang ketiga, kompetitor baru. Seperti kata Porter, kita selalu terancam dengan the threat of the new entrant. Orang yang datang tiba-tiba menjadi penantang produk kita, tiba-tiba menjadi penantang bisnis kita. Yang keempat, kompetitor unik. Barangnya unik, hampir semua aspeknya unik, menantang kita juga setiap saat. Dan yang kelima, kompetitor terdekat yang ada di sekitar kita. Produknya mirip, harganya mirip, bahkan bersanding di sebelah kita. Mungkin dibantu. Tadi saya sudah dibetuli, Pak, ke atas. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, saya izin berbagi. Saya 10 tahun terakhir melatih para UMKM tadi yang disebut oleh Pak Bob tadi, bahkan mikro bersama Pak Armala juga. Ya, jadi kalau hadir di belakang teman-teman, nah itu seluruhnya juga murid-muridnya Pak Armala. Ada 3 DNA yang saya amati melekat pada diri para pemimpin bisnis, khususnya yang berjuang dari kecil, berjuang dari nol. Ada 3 nih kira-kira. Yang pertama, spiritnya atau mentalitasnya atau karakternya atau sifat yang melekat pada kesehariannya, bahwa yang mendrive dia, yang mempengaruhi pikirannya, jiwanya adalah keinginan untuk membangun hidup yang lebih baik, creating better future. Anak-anaknya lebih baik, masa depannya lebih baik, punya aset yang lebih banyak lagi, punya kontribusi yang lebih banyak lagi, punya tujuan-tujuan baru yang bisa memberikan kontribusi yang lebih banyak pada orang lain. Yang kedua, harapannya untuk making change happen, membuat perubahan terjadi. Mungkin kalau saya mengulang-ulang cerita nanti ada yang keberatan. Kenapa ceritanya diulang-ulang? Saya anak transmigran. Barangkali saya satu-satunya yang di sini yang punya rumah di ibu kota negara yang baru, di Spaku. Ya. Karena ibu kota negara baru dibangun hanya beberapa meter dari rumah ibu saya. Ya, saya anak transmigran di Spaku tahun 75. Ya, kenapa ibu saya pindah ke Kalimantan Timur 50 tahun yang lalu? Making change happen. Ibu saya hanya tamatan SD, tapi punya 4 putra putri doktor. Ya, artinya sama dengan kita hari ini, kita juga bisa merubah keadaan kita melalui diri kita. Nah, nanti akan saya berikan beberapa contoh visual teman-teman yang berjuang dari sangat kecil, tidak berdaya, bahkan kesulitan luar biasa, tapi mereka bisa membantu dirinya sendiri untuk bangkit karena mereka punya DNA making change happen. Tidak ada yang tidak mungkin. Bisnis tidak untuk mereka yang lemah. Mereka yang lemah mentransformasi dirinya menjadi orang-orang yang kuat di kemudian hari, yang hari ini juga diharapkan bisa membantu tadi apa yang Pak Bob sebut sebagai pengusaha mikro yang jumlahnya 64 juta orang, menjadi kelas menengah ekonomi yang membuat negara kita makin kuat. Jadi tadi sumbangannya 97% employee lokal kita ditampung oleh UMKM.
Yang ketiga, delivering positive impact, delivering result. Jadi mungkin bahasa saya di kelas, mbuh piye carane yang penting berhasil. Kalau sudah begitu banyak jalan buntu, cari modal sulit, cari partner yang bisa dipercaya sulit, maka pokoknya teruslah bergerak dan suatu hari kamu akan menemukan jalan, ya, dan hasil kemudian akan dipetik. Jadi ini yang menurut saya menjadi dasar dari atau orang yang kemudian bisa memenangkan pertandingan, memenangkan pertarungan. Nah, ini ada Bu Mulyani Dea juga, ya. Kisahnya selalu terngiang-ngiang, jam 2 pagi bangun, bawa motor obrol, kemudian belanja di pasar, terus menerus melakukan sesuatu. Nah, beliaulah salah satu yang bisa mendeskripsikan 3 DNA ini melekat pada orang-orang yang dulunya susah, tapi sekarang punya sekian ratus cabang, punya ribuan karyawan, mendistribusikan banyak sekali manfaat dan sebagainya. Dan ketahuilah bahwa dulunya mereka kecil. Nah, yang luar biasa, hampir semua bisnis besar dulunya kecil. Hari ini bisnis kita boleh masih kecil. Dulu saya memulai bisnis dari 1 orang, Pak, saya sendiri. Gitu. Sebelum pandemi, di usia 50 tahun saya serahkan manajemen. Saya mengelola 1.000 orang karyawan di 28 kota di Jawa, 6 di Kalimantan, 6 di Sulawesi. Dari nol. Jadi karena itu kalau ada anak muda yang sambat, yang terus-menerus komplain, nah, dia harus ikut kelasnya Mas Arman. Dia harus dididikkan di Human Plus. Ya, sebelum nanti besar dan kemudian dibimbing menjadi korporasi yang lebih besar. Baik. Wah, betul. Nah, tapi di sana juga ada yang ikut campur tangan. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya menyebutnya dengan formula 3-3-3 great leader untuk bisa menang. Jadi formula menang. Saya punya lembaga pendidikan, seperti juga Mas Armala seorang pendidik, lembaga pelatihan nomor 1 di Indonesia. 4 kali berturut-turut ketemu presiden di istana. Menang, akreditasinya yang paling tinggi. Menang, kami punya proyek di Indonesia, dibiayai oleh Jerman, Belanda, Jepang, yang terbaik se-Asia Pasifik. Semangatnya adalah bahwa kita harus memberikan yang terbaik pada semua yang sekarang kita sedang tekuni. Mungkin orang nggak melihat hari ini bagaimana beratnya perjuangan kita. Seperti dulu kita nggak tahu kalau nggak diceritakan Ibu Mulyani bahwa beliau memulai bisnisnya juga dengan susah payah. Tapi apakah semua ibu mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Ibu Mulyani dulu? Sekarang beliau kelihatan anggun, megah, cantik. Tapi dulu beliau naik motor jam 2 malam ketika ibu-ibu yang lain masih tidur, karena hidup 3 DNA pemimpin pemenang tadi. Nah, kalau kita lihat sekarang, apa yang mendrive kita yang di tengah? Purpose, tujuan yang mulia, atau tireless purpose, tujuan yang tidak pernah membuat kita lelah. Lalu dikelilingi oleh 8 value ini. Nomor 1 yang paling bawah ini disiplin sebagai fondasi. Foundationnya disiplin. Begitu terus yang kita lakukan. Yang kedua, persisten. Sanggup menghadapi tekanan gravitasi kemunduran seberat apapun. Ya, mungkin seperti yang kita sering dengar, J.K. Rowling menerbitkan buku ditolak 13 penerbit. Saya bangun bisnis ditolak 8 bank. Ya. Mencari gedung 14 disewakan, semua tidak mau disewa tanpa uang. Mendatangi 12 orang kaya, pinjam duit, gak ada yang mau ngasih pinjaman. Ya, persisten. 31 tahun Pak, saya bangun bisnis tahun 91. Yang ketiga, strong, tetap pura-pura kuat. Kan teman-teman kita kalau ketemu masalah, kemudian ketemu temennya langsung apa? Curhat, isinya komplain. Ya.
yang disalahkan orang lain. Padahal dalilnya adalah kita harus selalu strong, kita harus selalu kuat iman, kuat fisik. Ya, seperti Pak Bob luar biasa, 74 tahun tapi masih terus bepergian kesana kemari. Ya, itu foundation. Kemudian pilarnya adalah positive engagement. Tetap wajahnya gembira. Kalau sekarang kita lihat wajahnya Bu Mulyani, kita ikut bahagia. Tapi waktu berangkat malam-malam, bawa obrok, belanja ke pasar, Masya Allah, kita nggak bisa membayangkan waktu itu. Tapi saya yakin beliau bangun dengan wajah gembira. Menjalani setiap tahap dari perjalanannya hingga sampai dia bakery hari ini hebat. Dengan dukungan Mas Armala, pasti dengan positive engagement, wajah gembira, bahagia. Dan yang kedua, selalu berkomunikasi kepada tim. Dulu kita sendirian, ya, saya nggak mengalami lebih dari 1000 orang, karyawan saya 1000 orang. Luar biasa sulit mengelola manusia. Karena itulah perlu human plus, manusia plus. Ya, yang punya hanya Mas Armala. Dan prinsipnya nomor 1, impactful. Hidup apapun yang kita jalani, bisnis apapun, harus berdampak baik bagi orang di sekitar kita. Orang-orang yang kita cintai, tapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, relevan. Apa yang kita kerjakan bermanfaat untuk banyak orang. Dan signifikan, berarti. Yang kita kerjakan berarti, berguna. Tentu saja untuk bangsa yang indah tadi, untuk Indonesia yang hebat di masa depan, untuk calon salah satu superpower dunia 2045. Ya, asal ibu kota negaranya di Sepatu. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena itu kita tiap hari berhubungan dengan angka, detail, jelimet, semua serba terukur, akurat, bicara data. Ya, saya bisik-bisik sama Mas Armala tadi. Ya, jadi kita barangkali tidak dididik di sekolah dengan basis akademik yang cermat, yang disiplin. Gitu. Tapi kita punya guru-guru yang hebat. Karena itu kita membiasakan diri untuk menang. Kita harus mengambil keputusan dengan cepat tapi akurat. Cepat tapi akurat, karena itu harus berbasis data. Ya, jika tidak memiliki angka, itu bukan key result. Ya, katanya Marissa Mayer. Baik, berikutnya ada beberapa quote, semoga sesuai. Ya, untuk menang, ya terus. Atas. Ya. You can't manage what you don't measure. Kamu tidak bisa mengatur yang tidak bisa kamu ukur. Berarti berapa beras jatuh di restoran kita tiap hari? Berapa bulir beras? Nah, ini kalau saya Pak Armala ini Masya Allah ya. Dan saya tidak bisa seperti beliau. Kamu nggak bisa ngatur yang nggak bisa kamu ukur. Berapa banyak bulir beras jatuh? Zero atau zero effect dan zero reward. Tidak boleh ada penyimpangan, tidak boleh ada pekerjaan berulang, dan tidak boleh ada cacat supaya menang, supaya bisnis kita nomor 1, supaya yang kita kerjakan membuat orang lain puas. Saya suka ngomong dengan tim saya, Bapak Ibu, kita hanya bekerja untuk 2 hal saja, uang dan customer yang bahagia. Kita hanya bekerja untuk uang dan customer yang bahagia. Saya mewajibkan setiap hari tim saya laporan, isinya cuma 2, angka, uang, dan customer yang bahagia. Karena gajimu dibayar dengan uang dan berupa uang. Karena itu laporannya harus berupa angka dan uang. Dilarang membuat laporan yang berupa isi.
Kita sudah belajar untuk bikin IC sejak SD, dilatih. Mohon izin Bu Guru tidak masuk hari ini karena ada kepentingan keluarga. Nah, sudah dilatih dari kecil kita bikin IC. Karena itu di perusahaan kami dilarang laporan pakai IC. Semua harus berbentuk angka dan uang. If you can measure it, kalau kamu nggak bisa mengukur, you can manage it. Kamu tidak bisa mengatur. Kamu nggak bisa mengatur yang nggak bisa kamu ukur. Dibantu saja. If you cannot measure it, you cannot improve. Kalau kamu, padahal ada 3 ruang dalam bisnis kita, dalam organisasi bisnis kita, ruang perbaikan. Berarti tiap hari untuk menang, bahkan usaha mikro sekalipun harus menyediakan ruang improvement, room of improvement, ruang perbaikan. Apa yang harus diperbaiki? Yang kedua, ruang pertumbuhan, apa yang harus ditumbuhkan. Yang ketiga, ruang perubahan, ruang untuk menyadari bahwa bisnis kita harus berubah. Mungkin ukurannya, mungkin pasti kualitasnya, dan seterusnya. Jika tidak bisa diukur, maka bisa diabaikan. Karyawan yang tidak menghasilkan sesuatu yang bisa diukur, keberadaannya bisa diabaikan. Saya pernah punya peternakan ayam petelur yang jumlahnya 5.000, tapi telurnya cuma 4.900. Maka yang 100 ayam harus kita cari. Ya, kenapa dia tidak bertelur? Disembelih. Ya, semoga ada yang terakhir. If you don't perform berdasarkan norm, nah, kalau Parmalat, you don't deserve to get paid. Kamu tidak layak dibayar. Bapak Ibu sekalian, saya nggak punya pengalaman profesional yang hebat seperti Mas Parmalat. Saya memulai bisnis dari nol 31 tahun yang lalu, tidak punya pengalaman apapun. Saya tahu bahwa setiap sen uang yang kita gunakan di organisasi kita berharga. Lalu karyawan kita cuma coba-coba, tidak menghasilkan sesuatu, bisa kita bayarkan. Bisnis UKM banyak sekali yang jatuh karena karyawan tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan norm yang